Terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ustazah untuk wawancara ini. Kami sangat menghargai kehadiran Ustazah di tengah kesibukan dalam membina umat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman Ustazah seputar peran seorang Ustazah dalam membimbing masyarakat, dan tantangan yang dihadapi, serta harapan Ustazah terhadap umat Islam. Kami berharap melalui wawancara ini kita dapat belajar banyak dari pengalaman dan wawancara yang Ustazah miliki. Sebelum memulai, apakah ada hal yang ingin Ustazah sampaikan terlebih dahulu? Sebelumnya makasih udah jauh-jauh datang ke sini ketemu sama saya. Semoga apa yang kalian tanyakan bisa jadi manfaat. Semoga jawabannya berkenan ya sama-sama kalian. Kita di sini sharing aja pengalaman saya ngajar, pengalaman saya di organisasi dan turun di masyarakat. Sedikit mungkin, tapi ya semoga bisa manfaat ya ke teman-teman semua. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jika Ustazah berkenan, bisakah diceritakan sedikit tentang nama lengkap dan latar belakang Ustazah? Sekalian kenalan ya. Perkenalkan, saya Zikro Hilyatul Aulia. Lahir di Tasikmalaya, kebetulan ibu di sana. Terus waktu TK ke sini sampai SD, lulus SD alhamdulillah dapat kesempatan mondok di Tasikmalaya di At-Taufik Islami. 6 tahun di sana. Alhamdulillah, masya Allah, banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu, ketemu sama guru-guru yang pokoknya menjadi pengalaman yang benar-benar berkesan gitu ya. 6 tahun di sana. Setelah dari At-Taufik, saya sempat 3 bulan di Cianjur. Tadinya mau persiapan kuliah ke Mesir, kebetulan mungkin belum rezekinya. Akhirnya boyong pulang ke sini, alhamdulillah bisa manfaat lah di masyarakat. Dari berarti 2019 pulang langsung turun berarti ke madrasah. Sekarang berarti udah ada 5 tahun ngajar di sini di madrasah, alhamdulillah. Terus kalau di Irmas, saya kenal Irmas itu dari 2020. Tahu dari mereka punya rutinan. Jadi memang katanya udah lama Irmas tuh dibentuknya, tapi sempat berhenti, terus dibikin lagi ketika saya pulang tuh, nggak lama dari saya pulang tuh dibikin lagi. Ikutlah rutinan mereka malam Jumat, kayak Basyairul Khairat awalnya kajian rutinan itu, sama mungkin awal lah, baru kajian awal tuh itu, nggak ada yang lain-lain. Terus seru ya ternyata acaranya gitu, lumayan buat ngobatin kangen di pondok gitu. Terus karena sering hadir, ditawarin untuk jadi anggota. Berarti 2020, 2021 anggota. Jadi 2020 baru kenal, 2021 jadi anggota, 2022 2023 jadi wakil ketua. Terus 2024-nya sekarang alhamdulillah diberi kesempatan sebagai ketua. Panjang ya. Kalau misalnya di madrasah sih bertahap ya. Aku 2 tahun sebagai wali kelas di guru ngaji siang. Jadi kita ngajinya siang, ada yang siang, ada yang sore. Aku wali kelas dulu siang 2 tahun, terus naik ke Bihur. Sekarang alhamdulillah dipercaya jadi kepala sekolah. Kalau di madrasah masih operator sama gitu. Gitu. Apa motivasi Ustazah untuk bergabung menjadi guru ngaji dan aktif menjadi ketua Irmas? Kalau misalnya guru ngaji sih tujuan awalnya kita mondok 6 tahun, sayang gitu ya nggak ketemu lagi gitu di ketemu lagi sama teman-teman yang lagi semangatnya belajar, ketemu lagi sama pokoknya lingkungan belajar tuh bener-bener ngangenin gitu. Ketika udah lulus tuh alhamdulillah dapat kesempatan dibolehin untuk ngajar di sini. Terus ketemu sama teman-teman di Irmas, sama kajian-kajiannya. Jadi tujuan awalnya masih ngobatin kangen dari pondok. Kesananya mah semoga
apa yang saya pelajari 6 tahun di pondok bisa jadi manfaat buat masyarakat di sini. Bagaimana Ustazah membangun komunikasi dan kerjasama dengan anggota umum? Kalau komunikasi sama kerjasama simpel sih biasanya ya. Dari sering ketemu, diskusi bareng, ngobrol bareng, pendekatan. Karena kan terkadang kita beda 1-2 tahun juga udah beda ya cara ngobrolnya gitu. Jadi aku sebagai, apalagi sebagian besar dari anggota Irmas itu bukan dari lulusan pondokan gitu. Jadi apa ya, ketemu sama karakter-karakter baru, ketemu sama kepribadian-kepribadian baru. Jadi aku sendiri pun perlu untuk ngobrol sama mereka, perlu mengerti kebutuhan mereka kepada Irmas seperti apa. Terus nanti kan ketika di organisasi pastilah banyak problem-problemnya ya. Jadi mungkin pendekatan pertamanya dari diskusi-diskusi, sering ketemu, ngobrol. Apalagi kan kita punya kajian rutin ya yang seminggu sekali. Apalagi kalau sekarang kan mudah banget gitu loh, ada WhatsApp gitu. Jadi kayak untuk ngobrol buat ketemu, kayak kalau misalnya memang nggak ketemu muka juga masih kayak bisa by WhatsApp, by telepon gitu. Jadi ya mungkin masih basic lah ya, berarti ya ngobrol, diskusi terbuka, sering ketemu, itulah hal-hal dasar aja. Bagaimana Ustadz mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang dewasa dengan tingkat pemahaman yang berbeda? Ya benar, itu tantangannya lumayan banget. Kalau misalnya awal-awal belajar kita masih inilah ya, masih umum kalau misalnya pakai Iqra. Nah, kita pakai Iqra di sini. Tapi tahun ini alhamdulillah ketemu sama metode baru, ketemu sama buku baru. Bukan apa ya, Iqra tuh bagus banget. Tapi mungkin mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan kita untuk apa ya, belajar yang lebih baik lagi gitu ya, kita mencoba metode baru, pakai buku baru namanya Kibar. Kalau metode belajarnya masih sama sih, belajar interaktif berarti ya, guru sama murid ketemu langsung. Terus mungkin kita ada satu yang baru tuh namanya Wisuda Iqra. Jadi ketika anak, kan biasanya ketika anak sudah selesai Iqra ke juz amal langsung ke Quran ya, kemarin-kemarin seperti itu. Nah alhamdulillah tahun kemarin kita udah memulai namanya Wisuda Iqra. Setelah lulus Iqra, kita ada tes dulu buat anak-anak. Di tesnya tahapan-tahapannya lumayan panjang. Nanti setelah lulus dari ujian itu baru kita bolehkan untuk lanjut ke Quran. Nah nanti ketika sudah lulus dari ujian ini, biasa sih anak-anak seneng banget kan sama namanya reward ya, yang naik panggung, dikasih apa gitu ya. Nah mungkin apa ya, salah satu yang kita jadikan motivasi kepada anak-anak, nanti naik panggung loh, nanti dikasih inilah, nah gitu ya. Karena kan maksudnya nggak semua anak mengerti kalau ngaji Quran itu penting gitu, belajar ngaji itu penting tuh, nggak semua anak ngerti. Ya mungkin salah satunya yang kita tekankan perihal reward ya, tapi reward juga harus sebanding dengan anaknya mampu atau tidak, makanya kita melalui ujian gitu. Kalau misalnya untuk yang dewasa, alhamdulillah di sini udah mulai rutin ba'da maghrib. Jadi kita kan kalau yang pendidikan formal itu yang siang sampai sore. Nah tapi ada tambahan lagi bagi anak-anak yang sekitaran sini rumahnya, ba'da maghrib itu ikut sholat berjamaah di sini, ba'da maghribnya ngaji lagi sama kita, masih guru-guru yang sama di madrasah. Nah tapi dibagi dua, jadi ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk kebetulan yang banyak tuh di sini ibu-ibu ya jamaahnya. Jadi yang udah intens tuh sama ibu-ibu, kita ada tahsin sama ada khataman bareng. Mungkin metodenya pasti beda. Kalau yang anak-anak yang kecil berarti kan dari awal banget ya mereka diajarin. Kalau yang dari ibu-ibu biasanya sama kayak kajian Irmas yang kemarin, posisinya dari misalnya kita ngaji apa, diulik, oh ini harusnya makhrajnya seperti ini, harusnya ini tadinya seperti ini gitu. Jadi mungkin beda di situ aja. Kalau misalnya anak-anak posisinya dari awal, kalau ibu-ibu yang udah dewasa gitu, yang ba'da maghrib itu posisinya mengulang aja sama menekankan gitu.
Apa tantangan terbesar yang dihadapi ustazah dalam memimpin Irmas dan peran guru ngaji di tengah masyarakat? Kalau misalnya tantangannya pertama dari waktu sama SDM. Karena di sini jadi rata-rata banyak sebenarnya di sini di desa Ciawiler tuh lulusan pesantren itu banyak. Cuman kalau sebagian besar tuh enggak boyong pulang ke sini. Mereka cari pengalaman di luar kota, jadi santri lagi atau nyantri lagi, malah kebanyakan teman-teman aku juga nyantri lagi atau malah udah ada yang berkeluarga gitu dan boyong ikut sama suaminya gitu. Jadi mungkin yang jadi tantangan yang bener-bener berat tuh dari SDM, karena ya gitu banyak satu dan lain hal di mana orang-orang yang mumpuni di bidang ini ternyata tidak bisa stay di sini gitu. Akhirnya untuk rekrutmen sesuai kemampuan, sesuai bidang itu susah, karena kan namanya kita mau ngajarin Quran, namanya kita mau ngajar ngaji, ya seharusnya mah yang memang mumpuni di bidangnya ya. Tapi karena memang SDM-nya di sini tidak ada, jadi ya seadanya aja. Mungkin nanti jadi paling dari kita ada pelatihan, ada pengarahan, dibikin buku panduan gitulah. Mungkin jadinya guru sambil ngajar sambil belajar gitu kalau di sini. Itu mungkin perihal SDM. Di kalau misalnya masalah waktu, karena di Irmas semua anggota juga masih menempuh pendidikan ya, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah gitu. Jadi pembagian waktu untuk kajian atau kegiatan-kegiatan kita tuh susah. Jadi kita juga lebih intens tuh di WhatsApp dibanding ketemu langsung, karena ketika kajian juga kayak udah padat banget gitu. Ketika ketemu tuh kita ya udah kajian acara udah aja habis gitu waktunya, keburu malam gitu, karena kan memang banyak yang apalagi ada yang kerja gitu ya kan, di kita ada yang setelah lulus SMA tuh kerja. Nah jadinya apa ya, waktunya nyarinya susah. Terus SDM yang mumpuni kan ketika di organisasi juga kan ada divisi A, B, C, D gitu ya. Jadi ketika kita mau menempatkan misalnya di Medinfo, bisa enggak ini bikin video, edit ini, susah ya nyarinya yang mumpuni. Akhirnya karena apa ya, kita tidak bisa nyari yang bener-bener udah bisa, udah hebat gitu, karena mereka juga masih pada belajar ya. Akhirnya ya sambil di organisasi sambil belajar. Tapi nggak bisa, ya belajar ayo gitu. Jadi mungkin kesulitan di situ. Jadi nggak bisa langsung efektif si organisasinya, divisinya, kegiatannya, karena ya sama-sama masih belajar. Tapi insya Allah lah 1, 2 bulan, 3 bulan bisa. Itu. Lalu bagaimana Ustazah menghadapi generasi muda yang kurang tertarik dengan pembelajaran agama? Susah pertanyaannya. Karena namanya minat tuh harus apa ya? Namanya minat ya namanya kesukaan ya. Kesukaan orang ya gimana orangnya gitu. Kita tidak bisa memaksakan harus suka A semuanya gitu. Jadi mungkin lebih untuk di rumah sih lebih kita kan berarti yang rutinan tuh kajian. Gimana sih caranya biar mereka minat? Ya paling dari pemateri kah ataukah dari materinya. Kira-kira yang mereka butuhin sekarang apa sih gitu. Karena kan semakin perkembangan zaman, kebutuhan kita kepada ilmu juga jadinya beda ya. Kayak misalnya yang dulunya, oh ternyata kalau misalnya apa ya, kita di belajar ngaji itu pada maghrib tuh pasti banyak kan. Ya dulu kan kalau masih tuh ramai banget gitu. Aku juga ngalamin waktu di kayak meskipun musolanya kecil, kan dulu mas seringnya musola ya bukan masjid. Walaupun musolanya kecil, jamaahnya tuh banyak banget. Terus sekarang masjidnya udah gede-gede tapi jamaahnya tambah sedikit gitu. Nah kayak hal-hal yang lumrah, dan kamu teh ngaji teh perlu, soalnya nanti teh kamu teh perlu ngaji Quran, perlu belajar ini, belajar itu. Kita sebagai umat Islam ya harus ngerti lah sama agama yang kita anut. Nah, tapi semakin kesini,
makin banyak ilmu pengetahuan, makin apa ya, makin luas, makin banyak cabang-cabangnya, jadinya minat apa ya, kita kepada pendidikan agama pun kayak menurun gitu, karena kayak oh ternyata ada ilmu ini loh, kayak misalnya teknologi aja ya, emang dulu ada jurusan IT. Nah kalau saya banyak cabang-cabang ilmu yang baru, akhirnya minat teman-teman ke kajian yang kayak apa ya, kajian yang biasa gitu, bukan yang undang kayak apa ya, misalnya Ustazah Halimah gitu ke sini kan, maksudnya itu mah di event-event yang besar gitu, kayak kajian-kajian rutin yang kayak ngundang kiai setempat tuh kayak apa ya, kesannya kurang menarik gitu. Apa sih yang bisa didapetin sama tokoh agama di desa doang gitu ya. Adalah mungkin 1-2 orang yang berpikir seperti itu, kayak wah kalau misalnya yang datangnya ke sini Habib mah gue mau gitu, meskipun kajiannya sampai jam 11 gitu ya. Padahal sama aja yang disampaikan, cuman ya yang ngomongnya beda. Padahal kita kajian berapa lama sih ya, paling setengah jam, 1 jam gitu. Kita jam 8 mulai, jam 9 beres gitu ya. 1 jam doang ya waktu yang diminta untuk kita hadir di majelis ilmu. Ternyata susah kalau misalnya yang pematerinya itu ya dari desa kita sendiri gitu, tokoh agama di desa kita. Tapi ketika misalnya wah ada Habib nih datang, padahal kajiannya sampai jam 1 kajiannya sampai jam 12, kita kedinginan, kena angin, masuk angin, besoknya sakit, tapi tetap gitu apa ya, mau gitu ikut kajian itu. Nah mungkin kesulitannya di situ ya, karena nganggep ini materinya kajiannya menarik enggak sih, soalnya yang isinya kan kayak gini aja gitu, cuman kayak gini gitu ya. Mungkin kita bertahap ya pengenalan, oh ternyata kiai di kita tuh banyak loh kiai yang berpotensi, kiai ini bisa ini, kiai ini bisa ini, kiai ini bisa ini. Oh ternyata kalau misalnya sama kiai ini belajarnya kayak gini gitu. Jadi kayak kita lebih menekankan ke yuk kita kenali dulu nih, oh ternyata banyak loh kiai kita yang masya Allah sekali, yang baru kelihatan sama kita, oh iya ternyata di Ciawi Luar tuh apa ya, kiai-kiainya mumpuni sekali gitu ya. Oh baru tahu, kita bisa belajar ini dari beliau, bisa belajar ini dari beliau gitu. Mungkin dari situ dulu kita narik dulu minat teman-teman remaja di desa Cianjur buat kenal dulu sama kiainya, terus nanti dampingi kita terus apa ya, menghubungi ke para kiai untuk kayak temanya apa nih biar menarik, kayak mau bahas apa, kira-kira anak-anak bakal tertarik atau enggak ya gitu. Terus mungkin di doping ya sama kita biar mereka memperhatikan ya, dari Irmas buat peraturan harus dicatat ntar di akhir bulan dicek gitu. Jadi kan ketika kan ada tuh yang kita datang ke kajian cuma duduk udah aja dengerin bubar lagi gitu. Nah tapi karena dari kita ya diminta untuk ditulis dan bakal dicek, jadi mungkin setidaknya kita udah ada di majelis ilmu, semoga sama Allah sama malaikat dikasih pahala. Terus setidaknya kita memperhatikan dan mencatat gitu, semoga oh kita udah pernah belajar ini di Irmas, nanti dilihat lagi catatannya gitu ya. Semoga aja bisa jadi manfaat ya buat teman-teman ya. Itu mah namanya strategi mah ya, bisa ke gimana aja gitu ya mungkin, tapi ikhtiar dari kita seperti itu. Ada lagi bagaimana hubungan Irmas dengan masyarakat dan pihak-pihak lain di desa? Alhamdulillah ya, kita tuh kan nih Irmas berarti di bawah DKM masih desa. Tapi kita juga ketika pemilihan intens dengan Pemdes, terus ke masyarakat karena memang apa ya, alhamdulillah MUI desanya aktif, jadi apa ya, kiai-kiai di masing-masing dusun juga sering ketemu, sering komunikasi gitu ya. Akhirnya dari kita pun apa ya, nggak lepas dari apa ya, dari masyarakat gitu, apakah dari kiai-kiai di dusunnya masing-masing, apakah dari Pemdesnya gitu, apalagi dengan masyarakatnya ya, alhamdulillah dikenal lah gitu. Apalagi kan sekarang kita juga beberapa kali ketemu sama ibu-ibu panglasan teh, ibu-ibu muslimat, jadi apa ya, bertahap ya Mas pun dikenal sama masyarakat, baik oleh Pemdes ataupun dari DKM ataupun ya masyarakat secara umum lah gitu. Alhamdulillah ya mulai dikenal, terus
dari karena dikenal itu alhamdulillah jadi anggota Irmas juga ketika kegiatan-kegiatan apa ya izinnya lebih mudah gitu ya orang tua, karena kita kalau misalnya kegiatan yang besar itu pasti malam kayak pulang tuh bisa jam 10 jam 11 gitu ya. Ada kan orang tua yang kayak lebih baik Isya tuh udah di rumah gitu ya. Sebelumnya agak sulit gitu untuk ikut kegiatan, tapi alhamdulillah bertahap mulai dikenal, mulai tahu kegiatan Irmas seperti apa. Insya Allah selama ini mah kita komunikasi dengan masyarakat, dengan Pemdes ataupun dengan kiai-kiai lancar. Alhamdulillah. Lalu bagaimana cara Ustazah untuk mengatasi perbedaan pendapat di antara anggota? Kalau itu simpel sih, diskusi terbuka aja. Apa ya, kita kalau misalnya ada masalah didengerin dari dua pihak aja gitu. Yang ini kayak gimana, yang ini kayak gimana, harus nempatin sebagai penengah gitu. Kalau simpelnya. Nah, karena kalau misalnya di lapangan mah kayak gimana nya mah beda-beda sih ya. Tapi intinya mah diskusi terbuka aja gitu. Didengerin dari dua pihak, terus saya sebagai ketua berusaha jadi penengah gitu. Lalu bagaimana harapan Ustazah untuk para remaja yang aktif di Irmas, dan apa harapan Ustazah untuk anak yang mengaji di zaman modern? Satu, mungkin aku mau bilang makasih dulu sama teman-teman yang apa ya mau menyempatkan waktunya gitu ya, kita hadir di majelis ilmu gitu ya, baik di Irmas ataupun di madrasah ya. Alhamdulillah gitu, ternyata banyak yang yang tertarik, yang minatnya tuh tinggi gitu ternyata ya untuk di majelis ini. Itu mungkin pertama makasih dulu. Yang kedua harapannya semoga apa yang saya sampaikan ke teman-teman di madrasah semoga jadi manfaat, semoga jadi penyemangat, semoga jadi pegangan kalian buat kedepannya gitu, jadi bekal kalian ke depannya. Sama halnya dengan Irmas, semoga pengalaman kalian di Irmas, semua materi yang disampaikan oleh para kiai bisa kalian amalkan, jadi pegangan, jadi pedoman ya. Semoga apa-apa yang kita alami di Irmas bisa jadi kesan yang baik, pengalaman yang baik, dan jadi dasar kalian ketika misalnya nanti masuk ke ruang lingkup yang baru gitu, apakah dia kerja, apakah nanti ketika ke masyarakat gitu ya, kita nggak tahu kedepannya bakal ketemu sama apa gitu. Jadi semoga apapun yang kalian alamin di Irmas bisa jadi pengalaman yang baik, bisa jadi pembelajaran, bisa jadi bekal kalian untuk kedepannya gitu. Oke, baik, sudah di penghujung. Alhamdulillahirabbil Sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama. kepada Ustazah atas waktu ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Wawancara ini benar-benar memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi kami. Pandangan pengalaman Ustazah menjadi inspirasi bagi kami untuk terus belajar dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Kami mendoakan agar Ustazah senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam membimbing umat. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terakhir, kami juga memohon maaf jika selama wawancara ini terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.